Ya, Bu. Mahasiswa yang saya banggakan, kuliah kali ini kita akan melaksanakan melalui Zoom. Kemudian saya minta semua on time. Saya screenshot. Mohon semua on cam. Saya minta mahasiswa on cam. Baik, mahasiswa yang saya umumkan ya untuk mengirim PPT itu sebelum maghrib pukul 17. Ini mah diminta malam-malam, diminta baru dikirim. Kemudian makalah yang Bapak kirimkan ke tempat kalian mohon diperbaiki, diberi sampul, diberi nama. Sebagian tidak memperbaiki, ya udah nilai perbaikannya 0. Sudah diinformasikan berulang-ulang. Jadi materi yang Bapak kirimkan supaya diberi sampul. Kelompoknya siapa? Ditambahi materinya, di-download. Tambahin lagi. Untuk kelompok berikutnya nanti supaya japri. Perwakilan kelompok berikutnya. Kelompok 4 mungkin ya. Baik, kepada kelompok 3 ya. Silakan mempresentasikan. Kelompok 3 ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Dr. Chandra Ertikanto MPD dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Wulani Syahidayatullah dengan NPM 2113022055, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya, yaitu Anissa Faturahmi dan juga ada Wayan Widya Wedana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok kami yang akan membahas tentang teori belajar sibermastik dan juga penerapannya dalam pembelajaran. Enabling editingnya diklik dulu supaya mati.
enable editing. Itu di atas ada tulisan enable editing, diklik. Siapa yang share? Wayan, Pak. Ayan. Enable editingnya malah dimatikan. Diulang share. Oke, silakan. Oke, baiklah, lanjut ke susunan acara. Pada diskusi kita kali ini, acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga ada masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, langsung saja memasuki susunan yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara yang kedua adalah penyampaian materi dari Iwayan Widya Wedana. Kepada Saudara Wayan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Sebelum saudara mempelajari lebih lanjut materi tentang teori behavioristik, ada baiknya saudara berpikir ulang apa yang dimaksud dengan belajar. Istilah ini bukanlah istilah baru. Hampir setiap hari saudara menggunakan istilah belajar. Namun apa itu belajar? Belajar adalah mengalami, dalam arti bahwa belajar terjadi karena individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah lingkungan di sekitar individu dalam bentuk alam sekitar atau natural, maupun dalam bentuk hasil ciptaan manusia atau kultural. MUP 2013. Good and Brophy dalam bukunya berjudul Education Psychology, A Realistic Approach, mengemukakan arti belajar dengan kata-kata singkat yaitu learning is development, new association as result of experience. Jadi yang dimaksud belajar menurut Good and Brophy bukan tingkah laku yang tampak, melainkan yang utama dalam prosesnya, yang terjadi secara internal dalam individu dalam usaha memperoleh hubungan-hubungan yang baru. Hubungan-hubungan yang baru tersebut dapat berupa antara perangsang-perangsang, antara reaksi-reaksi, atau antara perangsang dan reaksi. Purwanto 2002 dalam M. Dobroni 2015. Belajar merupakan satu kebutuhan hidup manusia. Aktivitas belajar dirasakan sebagai kebutuhan hidup yang urgent karena semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai perubahan yang melanda segenap aspek kehidupan dan penghidupan. Tanpa belajar, manusia mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tuntutan hidup, apalagi kehidupan dan penghidupan senantiasa berubah. Dengan demikian, belajar dapat membawa perubahan bagi seseorang, baik perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan perubahan-perubahan tersebut, tentunya seseorang juga terbantu dalam memecahkan permasalahan kehidupan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha, memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini, usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu, manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Sudirtanto dalam Baharudin dan Esa Nurwe 2015 halaman 15.
Definisi etimologis di atas mungkin sangat singkat dan sederhana sehingga memerlukan penjelasan terminologis mengenai definisi belajar yang lebih mendalam. Dalam hal ini, banyak ahli mengemukakan definisi belajar. Kronbach, Baharudin dan Esa Norway, 2015 halaman 16, menyatakan learning is shown by change in behavior, a result of experience. Belajar yang terbaik adalah melalui pengalaman. Dengan pengalaman tersebut, pelajar menggunakan seluruh panca inderanya. Dari beberapa definisi tentang belajar, seperti yang dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa belajar adalah sesuatu proses yang dilakukan secara sadar oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman-pengalaman yang dibuat guru agar berlangsung permanen. Sementara pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007 halaman 17 mendefinisikan kata pembelajaran berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui dan diturut, sedangkan pembelajaran berarti proses cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran adalah penyediaan kondisi yang mengakibatkan terjadi proses belajar dan belajar pada diri peserta didik. Penyedia kondisi dapat dilakukan dengan bantuan pendidik atau guru atau ditemukan sendiri oleh individu atau belajar secara otodidak. Peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri individu. Individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Pada umumnya, diperlukan lingkungan yang kondusif agar dapat dicapai perkembangan individu secara optimal. Ridwan Abdullah Seni, 2013 halaman 40. Istilah pembelajaran merupakan terjemahan kata instruction menurut Arif S. Sudirman, Tim UPI 2013 halaman 146, menjelaskan pembelajaran tidak hanya dalam konteks guru, dalam murid, dalam kelas format, tetapi meliputi kegiatan belajar mengajar yang tak dihadiri oleh guru secara fisik. Di dalam kata pembelajaran ditetapkan pada kegiatan belajar siswa melalui usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi. Selanjutnya, kriteria pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran melibatkan perubahan. Yang kedua, pembelajaran bertahan lama seiring berjalannya waktu. Yang terakhir, pembelajaran terjadi melalui pengalaman. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Wayan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Faturahmi. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Faturahmi dengan NPM 2113022077. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pentingnya teori belajar. Menurut Suppes atau Dale Chance 2012, menjelaskan teori adalah serangkaian prinsip-prinsip yang diterima secara ilmiah yang ditawarkan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Teori memberikan kerangka-kerangka pikir untuk menginterpretasikan observasi lingkungan dan berfungsi sebagai jembatan-jembatan yang menghubungkan antara penelitian dan pendidikan. Selanjutnya, teori adalah seperangkat konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang memberikan, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena. Top Brownie 2015. Selanjutnya dijelaskan ada dua macam teori, yaitu teori intuitif dan teori ilmiah. Teori intuitif adalah teori yang dibangun berdasarkan pengalaman praktis. Adapun teori ilmiah atau teori formal adalah teori yang dibangun berdasarkan hasil-hasil penelitian. Slide selanjutnya.
Yang selanjutnya, teori menurut Ridwan Abdullah Sani. Ridwan Abdullah Sani menyatakan teori belajar dapat membantu guru untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Pemahaman tentang cara belajar dapat membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Berdasarkan teori belajar, guru dapat merancang dan merencanakan proses pembelajarannya. Adapun yang harus dipahami dalam teori belajar menurut Ridwan Abdullah Sani adalah konsep dasar teori tersebut beserta ciri-ciri dan persyaratannya yang melingkupinya. Yang kedua, bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran jika teori tersebut diterapkan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan atau fasilitas, alat, suasana, apa yang diperlukan diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya, beberapa pakar teori belajar, yaitu teori belajar sibernetik. Sibernetik merupakan bentuk kata serapan dari kata cybernetic, yakni sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan feedback atau umpan balik. Kata cybernetik yang selanjutnya ditulis dengan kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengendalian atau pilot. Bidang ini menjadi disiplin ilmu komunikasi yang berkaitan dengan mengkontrol mesin komputer. Istilah ini dipakai pertama kali oleh Louis Covignan tahun 1958. Kini istilah sibernetik berkembang menjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, kecerdasan buatan, dan jaringan komputer. Yang teori belajar yang pertama ada behavioristik. Pakarnya Thorndike, Watson, Courtall, Edwin, Guthrie, dan Skinner. Yang kedua ada kognitivistik. Pakarnya Piaget, Ausubel, Brauner, Kafka, Kohler, dan Weidendamer. Yang ketiga ada humanistik. Pakarnya Bloom, Carwall, Kolb-Hani, Mulford, Habermas, dan Dewey. Yang keempat ada sibernetik, pakarnya Landa, Pass, dan Scott. Slide selanjutnya. Tokoh-tokoh teori belajar sibernetik. Yang pertama Landa. Landa merupakan salah satu seorang psikologi yang beraliran sibernetik. Yang kedua ada Pass dan Scott. Tokoh sibernetik yang lain adalah Pass dan Scott yang memperkenalkan tipe peserta didik yang holistik dan tipe serial. Yang ketiga ada Ridwan Abdullah Sani. Berpendapat sama, penganut aliran sibernetik, Landa menggunakan model pendekatan berpikir algoritmik dan heuristik. Yang keempat, Abdul Hamid. Menjelaskan pemikiran Landa sebagai tokoh teori sibernetik, tetap dilandasi bahwa proses belajar yang penting adalah sistem informasi dari materi yang akan dipelajari. Slide selanjutnya. Lalu implementasi teori belajar sibernetik dan penerapan IT di era modern. Ridwan Abdullah Sani menjelaskan fungsi guru dalam pembelajaran sibernetik adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya. Dan masukan referensial atau objek dan peristiwa. Guru berperan membimbing peserta didik dalam memahami informasi yang cocok dan membimbing mereka memanipulasi proses memahami konsep dan mempersiapkan umpan balik atau feedback dari sebuah latihan atau pembelajaran. Slide selanjutnya. Lalu ada 9 langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menerapkan teori sibernetik, yakni melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran.
Yang keempat, menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Yang ketujuh, memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Lalu yang kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Slide selanjutnya. Lalu penerapan teori sibernetik dalam proses belajar, mengajar paling tidak mengikuti langkah-langkah antara lain, menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, apakah algoritmi atau heuristik. Lalu menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang terakhir, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya, langkah pengajaran yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menerapkan teori sibernetik, yakni yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Penerapan teori sibernetik dalam proses belajar mengajar paling tidak mengikuti langkah-langkah antara lain, A. Menentukan tujuan instruksional, B. Menentukan materi pelajaran, C. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, D. Menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu, apakah algoritmi atau heuristik. Yang E. Menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada contoh implementasi dari teori sibernetik. Contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran ini ialah dengan menggunakan monitor langsung atau video call, atau dengan menggunakan aplikasi Skype, atau Kuiper video, webcam, dan lainnya. Dalam penggunaannya, pendidik dan peserta didik tidak harus bertatap muka langsung seperti proses belajar mengajar pada umumnya. Pendidik hanya membutuhkan layar monitor yang terhubung langsung dengan peserta didik, dan peserta didik juga harus memiliki fasilitas seperti laptop dan infocus yang terhubung langsung dengan pendidik. Di Indonesia, mengaplikasikan teori sibernetik masih jarang sekali dilakukan, karena keterbatasan fasilitas yang kurang memungkinkan. Sedangkan di negara-negara maju lainnya, seperti negara Amerika, telah menerapkan sistem ini pada proses belajar, mengajar, dan hasilnya sangat efektif. Sehingga teori ini dikembangkan secara keseluruhan. Baik, sekian materi yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Wayan, tolong slide-nya. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai keunggulan dan kelemahan teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada keunggulan dan yang kedua ada kelemahan. Lanjut. Wayan, slide selanjutnya.
Oh, maaf ya, di sini belum pindah. Oke, di sini ada kelemahan ya. Teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan ulasan teori ini. Cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas. Terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Implikasi penerapan teori belajar sibernetik ini berdasarkan pembahasan tersebut memberikan implikasi secara teoritik dan praktik, yaitu memperkuat dan teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik meskipun baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, namun teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, sehingga berpengaruh terhadap cara belajar secara sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Hal yang terpenting dalam teori ini adalah sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar. Oke, lanjut. Sementara dalam pembahasan ditemukan tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang peserta didik dengan satu macam proses belajar, namun informasi yang sama mungkin akan dipelajari peserta didik yang lain melalui proses belajar yang berbeda. Dari hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa adanya cara berpikir dalam teori sibernetik ini, yaitu algoritmik, heuristik, Wallis, dan serialis, sehingga guru dan siswa dalam pembelajaran ini bisa menerapkan cara berpikir yang digunakan. Lanjut. Selanjutnya ada implikasi praktis. Peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Muhammadiyah perlu diperhatikan. Tuntunan masyarakat di era modern saat ini membutuhkan pendidikan yang berkualitas, yang berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi itu adalah salah satu yang terpenting dalam teori belajar sibernetik, karena teori ini lebih mementingkan sistem informasi dibandingkan proses belajar. Nah, jadi sistem informasi inilah yang perlu dibangun oleh para pendidik di lingkungan Muhammadiyah. Lanjut. Untuk peningkatan mutu pendidikan di Muhammadiyah, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. Perlu dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi di era modern. Nah, kemudian yang kedua, guru-guru di lingkungan Muhammadiyah itu dapat menjalankan tugasnya masing-masing untuk menerapkan teknologi informasi di era modern dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan-pelatihan. Nah, terus yang ketiga, peran PLTK PTM sangat penting untuk membantu mengembangkan kualitas guru dalam penerapan IT di era modern. Jadi PLTK PTM ini harus membangun sinergi dengan sekolah-sekolah
Muhammadiyah. Lanjut. Oke, jadi yang terakhir adalah kesimpulan ya. Dari pembahasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa teori belajar sibernetik ini merupakan teori belajar yang paling baru dalam belajar yang mengutamakan sistem informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi atau pengolahan informasi. Jadi dengan informasi inilah diharapkan model pembelajaran lebih efisien dibandingkan dengan model pembelajaran yang lainnya. Karena cara yang paling efisien adalah informasi. Menurut teori belajar sibernetik, belajar itu adalah pengolahan informasi, asumsi lain dari teori sibernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Jadi teori belajar sibernetik ini sangat sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan tentunya juga sangat cocok dengan tuntunan masyarakat global akan pendidikan yang berkualitas berbasis dengan teknologi informasi seperti dengan menggunakan monitor langsung atau video call atau dengan menggunakan aplikasi Skype, Viber video, webcam, dan lainnya. Oke, baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami mengenai teori belajar sibernetik dan juga penerapan dalam pembelajaran. Selesai sudah diskusi kita pada hari ini, dilanjutkan oleh arahan dari dosen pengampu mata kuliah Dr. Chandra Ertikanto MPD kepada Bapak Dr. Chandra Ertikanto MPD, dipersilahkan. Baik, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kalau kelompok 3 ini tidak menambahkan apa-apa di makalahnya. Karena kalau ada pertanyaan bagaimana menurut kelompok 3 pembelajaran sibernetik itu di SMA, apakah khususnya kelompok 3, apakah pembelajaran yang seperti ini pernah dirasakan? Kelompok 3. Mana kelompok 3 tadi? Ini Pak, di sini. Apa jawabannya? Tadi kesimpulannya apa menurut kelompok 3? Tadi kesimpulannya teori belajar sibernetik itu merupakan teori belajar yang relatif baru, Pak, dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Apa yang dibahas sebelumnya apa? Kelompok 3 ini kan tidak hanya Wulan kan? Ada yang lain? Iya, Ya, Pak. silakan jawab.
Nah, kan tidak dikuasai materinya. Hanya mentransfer saja, itu pun mengirimkannya terlambat. Ingat kelompok yang lain, nanti ketika kamu mengumpulkan PPT-nya terlambat, Bapak tolak. Bapak punya PPT sendiri. Nah, ingat itu kelompok. Diserahkan hari apa? Coba jawab. Diserahkan hari itu Pak, Rabu sebelum maghrib. Pukul 17. Ya, pukul 17. Ini peringatan untuk kelompok berikut-berikutnya. Gara-gara kelompok 3 tidak disiplin. Pertama, materinya dibaca, ditambahkan, disempurnakan, dikasih sampul, dan seterusnya. Nanti kelompok berikutnya japri ke Bapak. Setelah ini masuk ke ruang diskusi. Kelompok ganjil atau genap yang bertanya? Ganjil, Pak, yang bertanya. Ganjil, Ya, Pak. silakan. Jangan lupa nanti recordingnya ininya dikirimkan ke Bapak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas Bapak. Sudah 40 menit. Saya kira cukup untuk presentasinya. Untuk menggunakan Zoom-nya. Ingat, banyak mahasiswa yang tidak masuk ke Fiklas, jadi tidak terekam daftar hadirnya. Ya. Yang tidak terekam Bapak sebutkan. Rini Antika ada? Ada Bapak. Kenapa kamu tidak isi daftar hadir, tidak masuk ke Fiklas? Lambat. Amanda Fajar. Ada Bapak, tadi di kelasnya error gitu Pak. Esti Astriani. Saya udah Ada? Iya Pak, tadi saya udah ke Fiklas, terus tuh error Pak. Saya udah pencet present kok malah Sudah, pokoknya terlambat. error. Farhana. Ada tidak? Farhana ada tidak? Tidak ada. Arpain. Rosalinda ada? Iya Pak, ada izin menjawab Pak. Tadi itu saya udah login dari jam 7.30-an gitu Pak, tapi giliran udah saya klik tetap aja Pak, tandanya tetap tanda tanya gitu Pak, bukan present. Padahal saya loginnya udah dari jam 7.30 gitu Pak. Saya nggak tahu itu kenapa Pak. Padahal udah saya klik dari jam segitu, nyampe jam 7.35 juga saya berulang kali, tetap hasilnya masih tanda tanya, bukan keterangan present Pak. Mesin ini tidak akan bohong dan tidak akan membeda-bedakan. Kalau kamu masuknya terlambat, pasti akan terekod juga terlambat. Gitu. Jadi bukan karena Bapak. Bahasa mesin itu adil, makanya Bapak kasih informasi. Masuk ke Fiklas dulu, isi daftar hadir. Nah, kalau kamu tidak mengisi daftar hadir, mesinnya tidak mencatat. Sudah dibuat otomatis. Sekarang periodenya adalah komputerisasi. Jadi tidak lagi dipanggil satu persatu, Bapak hanya ngecek saja. Ini kenapa tidak terdeteksi, apa tidak hadir. Sudah, kalau hadir berarti Anda terlambat. Saya kira itu saja
Untuk berikutnya perhatikan, selalu masuk ke V-Class dulu. Makanya Bapak ditawari menggunakan Zoom. Awalnya Bapak tidak mau karena kalau Bapak menggunakan Zoom harus ngabsen satu persatu, alangkah repotnya Bapak. Sementara Unila sudah menyediakan hal yang praktis. Gitu. Ya, supaya diperhatikan untuk berikutnya. Sekira cukup. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke ruang diskusi. Bapak izin live. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Eh,